Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share rekomendasi tempat wisata keluarga yang menyajikan beragam atraksi wisata, diantaranya kuliner, alam, edukasi, olahraga, serta petualangan. Jadi tujuan wisata kami kali ini adalah Kopi Puncak Rindu. Kalau kamu lagi mencari tempat wisata yang ramah keluarga dan menyenangkan untuk semua anggota keluarga, terutama untuk kamu yang mengunjungi Yogyakarta atau tinggal di daerah sekitaran Yogyakarta, maka tempat ini bisa menjadi alternatif yang bisa kamu kunjungi. Nah, ini adalah highlight semua wahana yang bisa kamu temuin atau kamu cobain di tempat ini. Ada menaiki kuda, menaiki becak robot, memberi makan hewan-hewan di mini zoo, berinteraksi dan berfoto dengan iguana, berenang, menaiki ATV, memberi makan hewan-hewan di mini zoo, rainbow sliding, dan yang terakhir Wafi Space Bantul. Selain wahana-wahana seru permainan tadi, karena letak Kopi Puncak Rindu ini sama seperti namanya di puncak alias di bukit, jadi melalui tempat ini kamu akan disuguhkan pemandangan alam yang indah dan pemandangan kota Bantul dari atas bukit. Apalagi kalau kamu datang ke tempat ini pada waktu malam hari, tentu saja suasana kota Bantul di bawah akan terasa lebih indah, kelihatan seperti Bukit Bintang karena adanya lampu-lampu baik itu di jalanan maupun di rumah-rumah warga yang letaknya di bawah bukit. Di sini juga disediakan beberapa booth atau tempat berfoto yang tentunya instagramable. Nah, selain wahana yang sudah saya jelaskan di depan tadi, ini juga ada satu wahana lagi yang tidak setiap hari beroperasi sih kalau dari keterangan di Google. Ini adalah tempat bermain ice skating. Oh iya, tempat ini buka setiap hari sampai dengan tengah malam atau pukul 00. Nah, untuk jam bukanya di hari weekend itu bukanya lebih awal, yaitu jam 6 pagi, dan di hari weekdays bukanya jam 7 pagi. Dan Kopi Puncak Rindu ini letaknya berada di Kedung Buosari, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dapat ditempuh sekitar 30-45 menit dari pusat kota Yogyakarta. Nah, ini kita balik lagi ke depan karena mau sholat dulu. Jadi sebelah kanan itu adalah musolanya. Cukup nyaman dan disediakan mukena serta sajadah. Jadi kalau kamu nggak bawa dari rumah, bisa menggunakan yang tersedia di sini. Ini adalah toilet khusus untuk wanita. Dan ini ada pintunya. Jadi kalau mau lebih private lagi, bisa ditutup dan dikunci dari dalam. Kemudian di sini juga sekaligus untuk tempat berwudu. Jadi bagi kamu-kamu yang mau melaksanakan sholat, bisa berwudu di dalam sini. Tersedia dua tempat, di bagian depan tadi, di depan pintu keluar, dan di bagian dalam sini. Dan di sini juga tersedia cermin atau kaca. Jadi sebelum keluar, rapi-rapi dulu ya. Selanjutnya saya mau menunjukkan beberapa menu yang kami pesan, karena nggak mungkin ya semua menu bisa kami cobain dalam satu waktu kesini.
Di sini kami sengaja memesan menu yang benar-benar nggak pedas. Jadi kami pesan kue tiaw goreng dan nasi goreng. Semuanya nggak ada yang pedas. Nah, kalau menurut saya rasanya kue tiawnya ini karena mungkin kami pesannya nggak pedas, jadi rasanya cenderung manis dari kecap manisnya. Kemudian kalau nasi gorengnya sih enak ya, karena nasi gorengnya itu dimasak benar-benar menggunakan wajan yang kemubul gitu, jadi aroma smoky-nya dapat. Selain kue tiaw dan nasi goreng, kami juga memesan tahu bakso, kentang goreng, jus alpukat, dan jus mangga. Untuk harganya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Kalau soal rasanya sih semuanya sesuai ekspektasi, kecuali si tahu baksonya. Ternyata baksonya itu menggunakan bakso yang udah ada rasa asinnya, ditambah dengan isian baksonya itu yang juga udah asin, jadi rasanya itu menurut saya dan ayahnya anak-anak ya keasinan. Tapi biarpun begitu, tetap ya semuanya habis tidak bersisa. Dan jangan lupa selesai makan semuanya ditumpuk di tengah. Alhamdulillah selesai makan, perut kenyang, hati tenang. Sudah selesai sholat juga. Sekarang giliran anak-anak yang mau kita buat seneng lebih. Kita mau nyobain Wafi Space Bantul yang ada di Kopi Puncak Rindu ini. Jadi sama ya dengan Wafi Space yang ada di Jogja. Harga tiket masuknya Rp35.000 per anak, sudah termasuk satu orang tua untuk mendampingi masing-masing anak. Peraturannya juga sama, anak-anak diwajibkan untuk menggunakan kaos kaki selama bermain di area baik itu indoor maupun outdoornya. Untuk kamu-kamu yang nggak membawa kaos kaki, tenang aja. Sama seperti yang ada di Wafi Space Jogja, di sini juga menyediakan kaos kaki, harganya Rp10.000 per pasangnya. Jadi jangan khawatir, kalau kamu nggak bawa atau lupa bawa, bisa beli langsung di sini. Nah, nama areanya aja ya, area bermain outdoor dari Wafi Space, tapi bukan benar-benar outdoor. Tetap ada kanopinya di bagian atas, dan sepanjang area bermain outdoor ini dipasangi pagar biar anak-anak nggak keluar dari area bermain ini kali ya. Dan tentunya anak-anak dari luar area bermain nggak bisa masuk secara langsung tanpa terlebih dahulu melalui mbak-mbak yang jaga di depan. Jadi mau masuk ke area ini wajib bayar tiket dulu. Setelah bayar tiketnya, nanti kita akan mendapat name tag yang dipasang dan ditempelkan di masing-masing dada anak-anak. Itu berisikan informasi nama anak dan jam berkunjung. Jadi dengan membayar Rp35.000 per anak tadi, anak-anak bisa main sepuasnya selama waktu 2 jam. Boleh bermain di area indoor maupun outdoor, dan bisa menggunakan semua fasilitas permainan yang tersedia di sini. Saya jelaskan sedikit apa saja permainan yang tersedia di area outdoor terlebih dahulu. Jadi di area outdoor ini ada beberapa permainan, diantaranya pasir kinestetik, mobil-mobilan, kemudian balance bike, ada juga mini skuter, seluncuran atau perosotan, wahana untuk wall climbing biarpun mini, ada juga panjat-panjat tali di area rumah pohon sekaligus seluncuran, push bike yang sepedanya itu ada 4 rodanya untuk anak-anak di bawah 5 tahun atau untuk anak-anak yang belum mampu menggunakan balance bike yang hanya menggunakan 2 ban atau 2 roda saja.
Selain itu ada juga tersedia skateboard, biarpun hanya satu aja, karena kayaknya rata-rata anak-anak usia yang bermain di sini emang belum bisa menggunakan skateboard itu. Nah, jadi di sini juga ada tersedia seperti rumah pohon yang kalau anak-anak naik ke atas itu ada seperti rumah-rumahan sebelum turun ke seluncuran, biarpun bukan di pohon ya. Jadi ya, area outdoornya ini lumayan luas dan dikelilingi dengan trek untuk melakukan atau untuk bermain balance bike dan si mobil-mobilan tadi. Di sini juga tersedia permainan bola yang bisa digulirkan dari atas ke bawah, dia meluncur gitu. Kalau dibandingkan dengan Wafi Space yang ada di Jogja, sebenarnya saya lebih senang dengan yang ada di sini ya, karena area bermain outdoornya itu terkesan lebih luas. Soalnya yang di Jogja itu area outdoornya dibagi dua, antara di belakang dan di depan. Dan karena kemarin itu waktu kesana lagi banyak hujan, beberapa alat permainan yang terbuat dari kayu mungkin itu disimpan di bagian dalam, jadi di area luarnya itu hanya sedikit permainannya saja, tidak seperti yang di sini. Biarpun namanya area outdoor, di bagian atasnya itu tetap ditutupi dengan kanopi, jadi biarpun hujan nggak takut kehujanan ya, dan biarpun panas juga nggak kepanasan anak-anak. Kalau soal kebersihannya sama ya, sama-sama bersih. Jadi mau di sini yang di Bantul ataupun yang di Jogja, area bermainnya bersih. Biarpun ini pakai kaos kaki, anak-anak waktu pulang kaos kakinya tetap nggak kotor, karena emang sebersih itu. Hanya saja waktu kita berada di area outdoor Wafi Space-nya ini ada kecium aroma-aroma yang kurang sedap. Mungkin ini karena berdekatan dengan mini zoo kali ya, jadi kotoran-kotoran hewan itu sampai kecium ke sini. Tapi ya masih dalam batas yang bisa ditoleransi, nggak sampai yang harus tutup hidung terus. Mungkin kalau ada angin yang berhembus pas dari ujung sana ke area outdoor ini baru kecium. Plusnya lagi, karena ini berada di area puncak, jadi hawanya itu nggak terlalu panas, apalagi ini outdoor dan terbuka, jadi kalau ada angin itu ya kena angin semilir, jadi nggak kepanasan biarpun cuacanya terik ya. Selain terkena angin semilir, bagi orang tua yang mendampingi anak-anaknya bermain di sini, itu bisa sambil cuci mata melihat pemandangan yang wow, Masya Allah indah. Karena di ujung dari area outdoor ini udah bener-bener di bawahnya itu kelihatan pemandangan bukit dan kota Bantul yang Masya Allah. Saran saya, anak-anak memang harus benar-benar diawasi, karena ini lagi panas, agak terik, dan area outdoor, kemudian anak-anak beraktivitas terus gak berhenti-henti. Selalu ingatkan anak-anak untuk minum, karena takutnya anak-anak malah dehidrasi, pulang dari sini kecapean, demam, malah jadi sakit. Jadi selalu ingatkan anak-anak untuk tetap terhidrasi dengan minum secara rutin. Sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang apa saja permainan yang ada di area indoor, saya mau menjelaskan lebih detail tentang peraturan sewaktu bermain di Wafi Space ini. Yang pertama, anak-anak dan orang tua tidak diperkenankan untuk menggunakan alas kaki, baik itu sepatu maupun sendal ke area bermain. Jadi sendal dan sepatu wajib diletakkan di tempat yang sudah disediakan. Yang kedua,
anak-anak wajib menggunakan kaos kaki selama bermain di area bermain Wafi Space ini. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di area indoor terutama. Yang keempat, anak-anak tetap harus diawasi selama bermain. Yang kelima, bagi pendamping atau orang tua yang mendampingi dilarang untuk tidur di area bermain anak-anak ini. Yang keenam, anak-anak yang belum bisa toilet training diharapkan untuk tetap menggunakan popok sekali pakai agar terjaga kebersihan dan kenyamanan anak-anak waktu bermain. Yang ketujuh, selama berada di area bermain anak dilarang untuk merokok karena area untuk merokok sudah disediakan secara khusus. Yang kedelapan, anak-anak maupun orang tua diharapkan andilnya untuk membantu dalam merapikan mainan setelah selesai dimainkan oleh anak-anak. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, bagi anak-anak maupun orang tua yang sedang sakit, terutama sakit yang menular seperti flu, batuk, pilek, dan lain-lain, diharapkan untuk tetap memakai masker agar anak-anak lain dan orang tua yang mendampingi tidak tertular. Setelah si Mas lumayan puas main di area outdoor, saya coba ajak si Mas untuk main di area yang indoor. Karena ini sebenarnya saya dan ayahnya anak-anak bagi tim ya. Waktu di awal si Dede mainnya di area indoor ini dan si Mas main di outdoor dulu. Saya menemankan si Mas dan ayah menemankan si Dede. Sekarang setelah si Dede udah keluar juga dan kayaknya si Dede kepanasan, saya ajak masuk lagi ke dalam biar agak adem. Ternyata di dalam ini beda sama yang Wafi Space Jogja. Kalau yang di Jogja kan pakai AC full, jadi bener-bener yang dingin, adem. Nah kalau di sini nggak pakai AC, tapi pakai kipas angin. Untuk area bermain yang di bagian indoornya, masih banyak juga permainan yang tersedia di sini. Ada maket stasiun kereta. Di sini sebenarnya keretanya terbuat dari kayu dan tersedia dalam berbagai macam warna. Tapi biarpun terbuat dari kayu, keretanya ini bisa dirangkai karena menggunakan penghubung dari magnet. Jadi, anak-anak bisa merakit sendiri keretanya sesuai dengan keinginannya sendiri. Mau dengan warna yang sama atau warna-warni, mau panjang atau pendek. Mau lokomotifnya tunggal di bagian depan maupun belakang aja, mau lokomotifnya ganda di bagian depan satu, di belakang satu, maupun ganda dua-duanya di bagian depan atau dua-duanya di bagian belakang. Jadi anak-anak bisa membuat kreasi kereta api versi mereka sendiri. Nah, maket stasiun kereta api ini mirip ya dengan yang ada di Wafi Space yang ada di Jogja. Yuk kita beralih ke penjelasan permainan lain yang ada di Wafi Space Bantul ini. Sekarang si Dede lagi main di area kitchen set yang ada di sini. Jadi banyak ini ya permainan yang bentukannya itu mirip dengan bentuk yang aslinya seperti yang ada di rumah kita. Jadi anak-anak tentunya sangat excited untuk mencoba bermain di area ini. Terutama si Dede ya, karena dia emang penasaran banget kalau ibunya lagi masak di dapur. Dia pengen pegang spatula, pengen matiin dan nyalakan kompor, pengen ikut kupas-kupas bawang, potong-potong bahan-bahan masakan. Nah, jadi di sini si Dede bisa berkreasi, pengen masak apa, pengen ngapain aja di dapur ala dia sendiri. Lihat aja itu, si Dede lagi masak sosis di pan dan
masa ayam di dalam panci. Kalau kata si masnya, ini direbus apa digoreng sih, kok di dalam panci, katanya. Ya, namanya juga ini dapur kreasi ala Dedek. Jadi Dedek bebas-bebas aja ya mau ngapain di dapurnya sendiri. Mau masak buah di pan, mau naruh sosisnya di mana, mau goreng ayamnya di mana, bebas ya, sesuai dengan kreasi si Dedek. Nah, lihat aja ini, si Dedek nggak sabaran untuk ngangkat sosisnya pakai cepitan. Jadinya langsung diangkat pakai tangan. Aduh Dek, padahal kalau di kehidupan nyata tuh panas, Dek. Ya, pada intinya di tempat ini banyak tersedia peralatan bermain untuk anak-anak yang bisa mengasah kreativitas dan melatih motorik kasar maupun motorik halus anak-anak. Jadi kalau kita nggak punya mainan sendiri di rumah yang seperti ini, bisa kali ya sekali-kali kita ajakin anak-anak untuk main di tempat seperti ini. Nah, kalau kitchen set yang ada di Wafi Space Bantul seperti ini bentukannya, kalau yang ada di Jogja, kamu bisa lihat di video sebelumnya. Jadi, saya review sedikit. Kitchen set yang ada di sini, areanya dan fasilitas yang tersedia lebih lengkap dan lebih besar jika dibandingkan dengan kitchen set yang ada di Wafi Space Jogja. Tapi kalau kamu lihat di video sebelumnya, waktu si Dedek lagi bermain di area kitchen setnya, nggak lengkap ya videonya, karena memang waktu kami sampai di sana, itu area bermainnya lagi benar-benar crowded dan belum dirapikan. Jadi nggak terlalu kelihatan apa-apa saja yang ada di kitchen set yang ada di sana. Kita lanjut ke area bermain yang lain. Di sini tersedia berbagai macam alat peraga yang kira-kira disukai sama anak-anak di rumah dan membuat anak-anak penasaran di rumah untuk mencobanya. Seperti saklar ini yang celetak, engsel pintu, jadi anak-anak bisa mencoba untuk membuka dan menutup pintu di sini. Itu roda-roda yang berputar berbagai macam ukuran dari yang besar sampai yang kecil. Terus ada keyboard yang bisa anak-anak cobain untuk ngetik. Terus di atas juga ada telepon. Jadi anak-anak sebenarnya di sini bisa belajar. Cuman teleponnya itu gagangnya udah copot, jadi anak-anak nggak bisa mencoba. Di atas keyboard ada peraga untuk alat buka tutup grendel pintu, tapi karena keras si Dedek nggak mau nyobainnya. Ini di sebelah dari telepon ada juga remote AC yang tentunya ini bagi anak-anak sangat menarik, dan di rumah kalau ada remote-remotan pasti buat mainan untuk anak-anak. Di bagian ujung papan bermain ini juga ada alat musik yang mungkin awalnya bisa berfungsi tapi ini nggak berfungsi sama sekali, seperti xylophone yang anak-anak bisa pukul-pukul dengan menggunakan tongkat xylophone-nya. Di area bermain indoor juga tersedia pojok klinik yang itu ada jas dokter, kemudian ada stetoskop mainan, jadi anak-anak bisa nyobain jadi dokter-dokteran di sini. Si Mas ini kelihatan seneng banget ya nyobain. Padahal ini stetoskopnya juga nggak beneran stetoskop ya. Jadi dia pengen nyobain ngomong di ujung stetoskopnya, mau mencoba apakah kedengeran di bagian telinganya. Tentu saja enggak ya, karena ini bukan stetoskop beneran. Terus ini lagi nyobain ngecek detak jantung. Lucu, awalnya dia itu ngecek detak jantung di bagian perut. Nah, bukan di situ detak jantungnya. Detak jantung itu letaknya lebih ke atas lagi kalau kata saya. Karena di sini agak panas, jadi si Mas nggak betah lama-lama pakai jas dokternya. Langsung dicopot dan saya suruh si Mas untuk mengembalikan jas dokter dan stetoskopnya ke pojok klinik. Kalau kamu penasaran seperti apa bentuk pojok kliniknya, gini loh bentukannya. Jadi ada
bed pasien, ada tempat meletakkan berbagai macam peralatan medis, dan seperti miniatur atau replika obat-obatan yang tentunya ini emang bukan obat beneran ya. Di situ juga ada kelihatan hasil X-ray dari orang-orang. Nah, di sebelah pojok klinik ada salon-salonan. Di sini tersedia cermin dan beberapa replika alat makeup. Anak-anak bisa nyobain untuk bermakeup, berdandan, berrias ala-ala mereka. Selain itu juga di sini di sebelah pojok klinik tadi ada area rumah-rumahan yang isinya balok-balok kayu seperti ini. Anak-anak bisa nyusun semua peralatan rumah-rumahan sesuai dengan keinginan mereka. Di sebelah kanan lagi dari rumah-rumahan ini sebenarnya ada pojok konstruksi yang isinya ada helm konstruksi dan beberapa peralatan konstruksi. Nah, ini Dedek penasaran dengan area pojok kliniknya, juga area salon-salonannya. Jadi si Dedek nyobain di dua tempat ini. Lihat aja nih, padahal dia nggak tahu apa fungsi dari macam-macam miniatur atau replika peralatan makeup ini. So, begitulah review beberapa permainan yang ada di Wafi Space Bantul ini. Gimana setelah kamu mendengar penjelasan perbedaan antara permainan yang ada di Wafi Space Bantul dan yang ada di Jogja ini? Kamu kira-kira lebih memilih mengunjungi yang mana? Ini adalah gambaran kira-kira gimana cara menuju dan keluar dari area Kopi Puncak Rindu. Jadi kita melewati hutan yang tidak ada rumah penduduk, dan setelah udah agak ke ujung baru kita bisa melihat rumah-rumah penduduk. Tapi jangan khawatir ya, di sini tetap ada penerangan jalan. Jadi biarpun kamu kesini sewaktu malam hari, insya Allah jalannya tetap terang, biarpun sepi. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.